Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadhil muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah Perumahan Meri rahimakumullah ya. Sareng-sareng bersyukur kepada Subhanahu wa taala bilih wonten dalu menika insyaallah tansah pinaringan wilujeng rahayu sehat walafiat, insyaallah tetap istiqomah bil iman wal Islam. Mugi-mugi ya husnul khotimah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Ya. Setiap kita niku punya cita-cita. Ya. Orang tua itu kalau punya anak itu pasti menekankan anaknya itu, nak, kamu harus punya cita-cita agar pedomannya, arahnya, visinya jelas untuk meraih sukses. Namun jamaah, kadang-kadang sukses itu kan berkaitan dengan latar belakang orang tuanya masing-masing. Tumuhat itu adalah obsesi. Kalau orang tuanya itu pegawai negeri ya, pasti dia akan mengatakan pada anaknya, nak, nek wis gede daftar PNS enak nggih, ceklok tok oleh gaji nggih, penggaweane gak akeh. Kalau orang tuanya itu guru, maka dia akan pesan kepada anaknya, nak, nek wis gede jadi guru. Subhanallah, banyak amalnya, banyak pahalanya, dan itu jariyah karena ilmu bermanfaat. Kalau anaknya itu atau bapaknya itu polisi, ya benar Pak. Nah, nek gede dadi polisi, ya wis gak usah soro-soro engko yang SPN, akeh koncone bapak ya. Gampang wis ya. Bahkan kalau orang tuanya itu presiden, ya anaknya akan diproyeksikan jadi presiden. Meskipun belum cukup umur sudah diwanti-wanti, nak, dadi presiden. Engko tak coba undang-undange tak rubahi usia nih ya. Sehingga sampai iso ndaftar jadi cawapres rumiyin, nanti jadi presiden. Begini seterusnya jamaah rahimakumullah. Dan itu sah-sah saja, enggak ada yang salah. Ya, karena semuanya punya tumuhat, punya obsesi, punya keinginan. Hanya persoalannya jamaah, kita punya pedoman sebagai umat Islam bahwa ada cita-cita yang tidak boleh berbeda di kalangan kita semuanya. Apa keinginan kita? Yaitu mlebu swarga bareng-bareng bersama anaknya, bersama ibunya, bersama bapaknya, keluarga, mlebu swarga bareng-bareng. Dan itu adalah cita-cita kita terbesar dalam kehidupan ini jamaah rahimakumullah. Sungguh indah ketika kita di dunia berkumpul. Subhanallah, meskipun kelak kita dewasa berpisah-pisah tempat, bahkan mungkin ketika mati kita berpisah tempat ketika meninggal dunia, karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan mati dan di mana kita mati. Wala tadrin bi ai ardin tamut. Kamu nggak akan pernah tahu di bumi manakah kamu akan mati. Ono sing waktu umroh mati, ono sing berangkat haji mati, ono sing dinisnya Jakarta mati. Bahkan teman saya kemarin dinas ke Papua mati. Ya, subhanallah. Tapi ketika obsesinya sama, bahwa kita semuanya ingin mlebu swarga bareng-bareng, insyaallah meskipun berbeda tempat dalam kematian dan tempatnya, Allah akan kumpulkan di surga, bertemu lagi di surga. Dan ini adalah
cita-cita kita terbesar jemaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu ya, di dalam surat At-Tur, surat yang ke-52, ayat 25, 26, 27 dan 28 itu Allah menceritakan bagaimana kelak ahlul jannah itu saling telling story atau story sukses ya. Bercerita tentang kesuksesan masing-masing. Ada ahlul jannah itu seneng karena dia mlebu swarga sendirian. Tapi dia bersedih, ya Allah, aku gak bisa membawa istriku, gak bisa membawa anak-anakku. Tapi dia gembira kalau mlebu swarga. Di sisi lain dia bersedih karena tidak bersama dengan pasangan hidupnya dan keluarganya. Di sisi lain ada seorang ibu yang dia termenung menangis karena anak dan suaminya nggak bisa bersamanya. Tapi dia bahagia karena bisa lolos mlebu swarga. Anak juga demikian, ada anak yang mlebu swarga tapi orang tuanya masih di neraka. Nah, tapi jamaah rahimakumullah, ada di antara ahlul jannah itu yang bisa bersama-sama keluarganya mlebu swarga. Bapake, ibuke, anak-anake, putune, mantune mlebu swarga kabeh. Dan inilah nanti akan bercerita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'd yatasaalun. Ibnu Katsir menafsirkan fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'd itu mereka ahlul jannah itu saling duduk, saling sukses story. Nah, gitu ya. Mendengarkan. Ada yang menangis, ada yang bersedih, ada yang bahagia. Ya tasaalun, saling tukar-tukar cerita, bertanya. Akhirnya kemudian, Pak, kenapa jenengan kok iso mlebu swarga bareng bojo, bareng anak, bareng mantu? Coba cerita kepada kami, apa resepnya itu? Ya, ternyata jamaah ahli daya meri sing ngene iki, masyaallah ya. Allahumma amin. Maka diwakili oleh salah satu orang dengan mengatakan, qalu inna kunna fi ahlina musfiqin. Mereka berkata, dulu kami di dunia itu kami terapkan pada keluarga kami itu musfiqin, rasa takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada murka Allah, takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala, takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Musfiqin jamaah rahimakumullah. Sehingga kemudian kami motivasi anak-anakku, kami motivasi istriku untuk banyak beribadah, banyak beramal soleh. Karena setiap amal soleh itu pasti akan ada balasannya. Musfiqin, takut Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, hidup ini kan hanya sebentar. Ya. Oh, lama Ustaz. Saya umurku 70 tahun. Iya. Jenengan ngerasakan usia 70 tahun, 80 tahun, nanti ketika nazak sakaratul maut terasa sebentar. Dan itu telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Kam labistum, berapa kamu itu hidup di dunia ini? Maka orang-orang yang nazak ini mengatakan, ya Rabb, labisna yauman au ba'da yaum. Duh Gusti Allah, dalam niki hanya hidup di dunia yauman, setunggal dinten, au ba'da yaum, atau hanya setengah hari. Loh, 70 tahun gawe opo? Kok sampai mengucapkan hanya satu hari hidup dia itu? Ya karena tidak dipergunakan untuk banyak beramal soleh jemaah rahimakumullah. Orang yang banyak beramal soleh, subhanallah, dia akan menikmati hidup ini. Sehingga ketika dia nazak, dia siap. Nah, karena seringkali saya ungkapkan, mumpung masih hidup, masih diberikan nafas kehidupan, ya, maka banyak-banyaklah beramal soleh. Al-yaum amalun bila hisabin. Hari ini kita beramal, enggak ada hisab, amal saja. Udah. Amal mawon, enggak ada hisab, ya. Ada kira-kira misalkan nanti malam jenengan tangi jam 2 salat tahajud, kemudian persiapan ke masjid, berangkat bersama anak dan istri salat subuh berjamaah. Sebelum salat subuh, salat dulu qobliyah subuh 2 rakaat.
Khairum minad dunya ma fiha, sebaik-baik ya lebih daripada dunia dan seisinya. Kemudian setelah subuh berjamaah menunggu syuruk, tilawah Al-Qur'an, berzikir, salat duha, berangkat kerja. Salat zuhur berjamaah di masjid. Menunggu pulang, salat asar berjamaah, pulang perjalanan, salat maghrib berjamaah dan ngaji seperti ini. Ya. Kemudian kita bersedekah, kita banyak berzikir, kita banyak baca Al-Qur'an. Wah, banyak amal soleh kita hari itu. Apakah tiba-tiba kemudian Pak Heru ngomong, "Dek, sampean kok hebat hari ini, banyak beramal soleh. Kilo sampean tak kai Innova." Ada seperti itu? Ya, enggak ada kan ya. Kalau ada kan enak. Tapi enggak ada sama Allah. Kenapa demikian? Ya hari ini kita beramal enggak ada hisab, enggak ada perhitungan. Sudah beramal saja. Nanti kalau kita sudah mati, ya, baru kemudian hisabun wala amal. Tinggal hisab, pertanggungjawaban, balasan, nikmatul kubur atau azab kubur. Enggak ada amal sudah itu. Tinggal hisab saja. Maka ini waktu ini jamaah yang kita masih ada nafas dalam diri kita masing-masing, ayo kita banyak beramal soleh. Ya, suatu ketika sahabat Utsman bin Affan sedang melewati sebuah pemakaman. Kemudian beliau berhenti. Ketika berhenti beliau menangis. Pembantunya bernama Hani bertanya, "Ma tabki, kenapa jenengan kok menangis?" Utsman mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," dulu pernah saya dengarkan kanjeng Nabi itu bersabda. Apa sabdanya? "Innal kubra awwalu manazil akhirah." Sesungguhnya kuburan ini adalah transit awal kita di akhirat. Transit awal kita di akhirat. Ini kuburan jamaah rahimahullah, dan semua pasti akan mati, akan berada di kuburan itu. Dan ini adalah transit awal di akhirat, terminal awal kita di akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisyara minhu. Barang siapa yang selamat dari kuburan itu, ya, bisa mempertanggungjawabkan semua amal-amalnya, banyak beribadah, ngaji, sholatnya oke dan sebagainya, fama ba'dahu aisyara minhu, maka setelah itu akan lebih mudah hisabnya sehingga dia akan mlebu swarga. Faman lam yanjah, kalau dia enggak selamat di kuburan itu, ya, banyak pertanggungjawaban yang belum dia selesaikan, banyak pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, ya. Fama ba'dahu asyaddu minhu, setelah ini akan lebih dahsyat hisabnya dan bisa jadi dia enggak selamat. Ini jemaah rahimakumullah. Musfiqin, kita semua takut akan hal ini. Sehingga biasanya setiap kali Rasulullah itu memakamkan sahabat Nabi, beliau kemudian bersabda di hadapan para sahabat. Setelah pemakaman, beliau menyatakan seperti ini, "Wastaghfirullaha li akhikum was'alul afiyah fa innahu li'an yus'al." Minta ampunlah kamu kepada Allah untuk saudaramu ini yang mati ini, dan mintalah kepada Allah kebaikan untuk dia. Kenapa demikian? Karena hari ini dia itu dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Dados wong sedo niku Bapak rahimakumullah gak iso lapo-lapo. Gak iso lapo-lapo. Butuh pertolongan orang yang masih hidup. Mal mayyitu fil qabri ila kal ghariqil mughawis. Tidaklah ada mayit di dalam kuburan kecuali dia itu seperti orang yang tenggelam butuh pertolongan. Hadis riwayat Ahmad. Ini ku jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita mati nanti, dan setiap kita akan mati, enggak iso lapo-lapo, sudah terputus semua amal-amal kita. Butuh doa-doanya anak-anak kita, butuh doanya saudara kita, butuh pertolongan orang lain, sedekah jariyah kita, ilmu yang kita ajarkan pada orang lain, itu yang bisa membantu kita. Maka kalau ada orang yang datang, misalkan kula pun sumare pun mati ya, yang kuburan itu, Gus, jenengan dongakno kula ajeng daftar PNS mbok saged nerima, diterima ngoten iki. Lah wong wis mati kok dijali donga, ya gak iso lapo-lapo. Ya justru kula niki sing wis mati
butuh doane panjenengan. Walladzina ja'u yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yaitu ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami karena keimanan mereka. Jadi orang muslim mendoakan saudaranya. Dan doa yang paling mustajab adalah doanya anak untuk orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Rahimakumullah. Inna kunna fi ahlina musfiqin, katanya. Sungguh kami ketika di dunia itu kami bentuk karakter keluarga kami, mereka itu takut pada Subhanahu wa taala. Hingga kemudian mereka itu banyak beramal soleh, banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Akibatnya apa? Famannallahu alaina wa waquna adzabas samum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kami kenikmatan. Famannallahu alaina. Allah berikan kami kenikmatan. Apa kenikmatannya? Yaitu jannah, surga ini. Wa waqana min adzabis samun, dan Allah selamatkan kami dari azab yang sangat pedih. Ya, kemudian di akhir kata dia mengatakan innahu wal barrur rahim. Sungguh Allah itu maha baik dan maha kasih kepada hamba-hambanya. Jamaah rahimahullah. Nah, jadi kita bisa ya bersama-sama membus warga. Makanya nanti kalau pulang ya diskusi dengan anaknya, dengan pasangan hidupnya. Kita tetapkan mulai hari ini, malam ini, yuk kita fokuskan tumuhat kita, obsesi kita mlebu swarga bareng-bareng. Ya, niku jamaah. Karena surga itu kenikmatan yang tanpa batas. Ya, apa yang kita minta Allah berikan di surga itu. Nah, ayo kita obsesikan diri kita mlebu swarga. Nanti apa yang sampean minta Allah beri. Wa minkum matastahi, ya, dan apapun yang kamu minta itu ya Allah akan berikan itu. Kepengen apa sampean? Allah beri itu. Nah, jemaah rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana caranya ya supaya kita bisa masuk surga bareng-bareng? Yang pertama ya yaitu memilih jodoh ya. Jadi sing jomblo-jomblo ngene iki ya. Kalau ini jomblo itu kabeh misalnya. Ya wis bapake duwe anak ya. Jadi cari pasangan hidup untuk anaknya yang terbaik. Karena ini pondasi awalnya adalah golek jodoh. Ya, makanya suatu ketika ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, do Kanjeng Nabi, dalam niki kagungan yoga perawan, jamilah insyaallah, cantik insyaallah. Ya wis di atas rata-rata lah gitu ya. Cantik itu kan relatif kan ya. Ya. Solihah insyaallah. Baik. Terus apa maumu? Ya Rasulullah, kira-kira jodoh yang pas untuk anak saya ini seperti apa? Dia curhat kepada Rasulullah. Apa kata Rasul? Zawidna bima yattaqillah. Nikahkanlah anakmu dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau rumah tangganya itu pondasinya takwa, maka insyaallah rumah tangga itu akan berkah. Jadi pilih jodoh dulu. Jodoh sing cocok ya. Nah, karena orang itu golek mantu, utawi golek jodoh itu pasti parameternya ada 4. Gitu? Nek gak nasape, bibit bobote, atau kerja endi penghasilan piro ya, atau misalkan lagi apa ayu elek ganteng ya, atau terakhir agamanya. Makanya Rasul juga paham hal itu. Beliau mengatakan tunhakul mar'atu li arba, wong wedok iku dilamar dinikahi keranten sekawan perkawis linasabia, karena nasabnya, oh nasabnya api, bapak ibu sregep yang mesti ahli daya ya, benahat pekan ketiga melok ngaji sregep. Atau yang kedua limalia, hartanya, oh ternyata dia bekerja, alhamdulillah udah punya penghasilan, meskipun penghasilannya itu tidak di atas rata-rata, tapi dia punya penghasilan. Atau yang ketiga li jamalia, nek gantengnya sih atau ayune sih wah yo lumayan lah, nilainya 75 ya lumayan 50-50.
Nah, yang ketiga yaitu lidinia, karena agamanya. Ini jamaah rahimakumullah, 4 ini parameter golek mantu. Kalau semuanya tercukupi, alhamdulillah. Tapi kalau belum tercukupi, Rasul menjamin dengan sabdanya, fadfar bidzalidin talibat yadak. Cukup agama yang jadi patokan kamu, maka sudah mencukupi semuanya. Jadi agama, jamaah rahimakumullah. Karena ini nanti akan membangun rumah tangganya menuju surga. Ini yang pertama, cari jodoh yang bibit bobot agamanya itu baik. Kalau sudah kadung berkeluarga, maka syarat yang kedua adalah, ya sebagaimana dalam surat At-Tur tadi itu, yaitu kokohkan keimanan. Rumah tangganya harus kokoh imannya. Ya, iman itu lawan dari kesyirikan. Makanya saya sering mengulang-ulang, jamaah rahimakumullah, ojo sampai rumah tangga kita itu terkena virus syirik. Ya, ojo sampai. Karena ini musibah besar dalam kehidupan kita. Musibah besar. Saya sering mengatakan, sehebat apapun kita beramal, beribadah, ya, tapi kalau masih ada kesyirikan, enggak ada manfaatnya, enggak ada nilainya. Tetapi kalau iman kita kokoh, ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaminan keamanan, kebaikan dari rumah tangga kita. Wal alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanu bizulmin, dan iman mereka tidak bercampur dengan kezaliman atau kesyirikan, jaminannya adalah ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan aku berikan, kata Allah, jaminan keamanan fid dunya wal akhirah wa hum muhtadun, dan mereka akan kami selalu bimbing dengan hidayah, dengan petunjukku. Itu jamaah. Maka imannya harus kokoh. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Ini jangan sampai kita ini terpengaruhi dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Misalkan jamaah, dulu itu kan ya ada majalah Liberty, ada majalah Memorandum dan sebagainya kan ya dulu ya. Saya sekarang nggak berlangganan dan nggak tahu itu. Dulu itu ada banyak ya orang jualan jimat ya, itu kan, dengan mahar sekian, subhanallah. Ya. Jadi nggak apa. Sekarang kan udah online itu. Nah, pernah saya ceritakan kan, ya ada pring petuk ya dijual karena untuk pesugihan. Jadi kalau kita beli pring petuk itu, maka dia akan kaya raya. Diiklankan di Facebook itu, dijual pring petuk untuk pesugihan, dijual cepat karena butuh uang. Loh ya apa sih? Jadi jual pring petuk untuk pesugihan tapi butuh uang. Nah, ini kan juga Masya Allah, juga luar biasa. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi hati-hati, jangan sampai kita ini bermain-main dengan kesyirikan. La in asrokta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asrokta, kalau kamu itu istiqomah dengan kesyirikanmu sampai engkau mati dan enggak bertobat, la yahbatanna amaluka, maka Allah akan menghapus semua amal-amal kamu. Ya, entek kabeh amal kita. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang rugi, bangkrut kelak fi yaumil qiyamah. Hati-hati. Termasuk juga syirik kecil. Syirik kecil adalah riya. Riya itu berasal dari kalimat ro'a yuroi. Kalau ro'a itu melihat, kalau ro'nya panjang itu mempertontonkan. Ro'a yuroi riyaan, mempertontonkan amalnya. Orang ikhlas itu semestinya mempertontonkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini amalku, saksikanlah. Tapi ada orang yang mempertontonkan amalnya kepada orang lain, gak didelok wong liya, gak semangat. Ya. Sehingga kemudian niatnya itu salah. Tat kula niki kagungan penyakit niki. Kok gak mari-mari? Ya apa carane supaya sembuh? Sedekah. Ini hati-hati. Dimotivasi sedekah, cek waras penyakitnya. Akibatnya apa? Ketika dia bersedekah, niatnya bercabang. Lillahi ta'ala, ya,
tetapi juga dia ada keinginan untuk sembuh penyakitnya. Hati-hati ini. Ini khaufi ini sangat tersembunyi niat ini. Maka Rasul mengatakan syirik kecil itu, riya itu seperti semut hitam ya yang merayap di baju hitam kita, enggak kelihatan jamaah rahimakumullah. Akhfa min zabibin naml, kata Rasulullah. Itu lebih halus daripada merayapnya semut hitam di kegelapan malam, enggak kelihatan. Makanya hati-hati. Ada wanita wong wedok se usia-usia ya usia endel lah ya, disemoni kancane, "Mbak, kok tambah lemu awakmu iku?" Waduh, wong wedok disemoni tambah lemu, bingung dia. Waduh, tambah lemu ya begini. Ya iki wong endel kan. Akhirnya ngomong yang bojone, "Mas, mulai hari ini aku tak poso ae." Lah poso apa? Bismillah. Aku mengurungkan pengajian. Jadi poso sing paling apik nggih menika poso Daud. Sedina poso, sedina enggak. Ya gak apa-apa. Suamine seneng karena bojone poso. Biasanya ngrami ya, tapi poso. Alhamdulillah. Tapi dia punya niat poso ambek diet lah. Ini menyimpang niatnya dan itu rugi jamaah rahimakumullah. Kelak yaumul hisab Allah enggak berikan satu pun dia pahala. Dan dia pun protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, mana pahalaku ini? Saya dulu kan poso Daud, saya dulu kan sedekah dan sebagainya." Apa kata Allah? "Izhabu ilal ladzina turauna bi a'malikum hal tajiduna minhum jazaa." Pergilah kamu kepada orang yang dulu kamu riakkan amal-amal kamu itu, kamu cabangkan amal-amal kamu itu, minta pahala kepada mereka. Dapat enggak kamu itu? Enggak dapat, jemaah rahimakumullah. Rugi. Ya, jadi ayo ketika beramal niatkan ikhlas lillahi ta'ala, dan ketika kita membangun rumah tangga kokohkan dengan keimanan, jauh kesyirikan. Ya, jauh kesyirikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, supaya rumah tangga kita ini bisa bersama-sama mlebu swarga nggih menika beri keteladanan. Beri keteladanan. Dan objek ya atau maf'ul bihnya keteladanan itu adalah orang tua, yaitu bapak, laki-laki. Maka semua ayat Al-Quran itu menunjukkan keteladanan adalah muzakkar, laki-laki. Contoh sholat misalkan ya, sholat Allah katakan di dalam surat Toha, suratnya ke-20 ayat yang terakhir itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bisolah. Wa'mur itu fi'il amr li zakar, kata kerja perintah untuk laki-laki. Wa'mur ahlaka, wahai suami, wahai bapak, wahai laki-laki, perintahkanlah keluarga kamu untuk menegakkan sholat. Ya, jadi orang laki-laki yang diminta untuk aktif mengingatkan keluarganya untuk menegakkan sholat. Dan kata Allah, wastabir alaiya, dan kuatkanlah kesabaran kamu itu, karena biziyadi tok ya, dan alif itu bermakna ya untuk menguatkan kesabaran. Kalau wasbir kan bersabar biasa, tapi karena ada alif dan tok, wastabir alaiya, dan kuatkanlah kesabaran kamu untuk menegakkan sholat itu. Kalau kamu kuat dengan kesabaran itu dan anak istrimu menegakkan sholat, kata Allah, la nas'aluka rizqa, sungguh kami enggak pernah minta sedikit pun rezeki kepada kamu sekalian, tetapi nahnu narzukuka, kamilah yang menjamin rezeki keluarga kamu. Wala akibatul taqwa, inilah akibat kalau keluarga itu dibangun dengan ketakwaan. Laki-laki, orang tua ya, anaknya digugah, "Nak, ayo sembahyang subuh yang masjid Al-Hidayah bareng-bareng." Anaknya tangis semangat berangkat, bapaknya sik ndelok bal-balan Liga Champion. "Ayo Pak, yo budal dhisik, aku sik nerusno iki." Lho ya gak bisa. Ya, ono ngoten niku. Ya, ngoten. Nah, jadi ada kaidah Arab mengatakan kaifa yastaqimu zillu wal 'audu a'waj. Bagaimana mungkin bayangan itu bisa lurus kalau kayunya itu bengkok? Nggak bisa.
Nek kayune kenceng, bayangan juga kenceng. Nek kayune bengkong, bayangan juga bengkong. Ini manfaatnya kalau kita ini berikan keteladanan. Ya, itu jamaah rahimakumullah. Sepakat kita ini nanti misalkan bapak diskusi, Bu, umur kini kan wis tuwa iki. Paling dibandingkan dengan kanca-kanca kene situ tuwek dhewe. Terus apa maksudnya, Pak? Ayo engko bengi kita biasakan qiyamul lail. Ya wis bismillah. Kok nek jenengan umur rumiyin tangi dhisik atugugan. Kok juga sebaliknya siap. Ya alhamdulillah alarmnya disetel jam 2 muni. Bapak tangi. Itu jamaah, kalau ada suami istri bersepakat seperti itu, Gusti Allah niku tersenyum, seneng lihat suami istri itu berdiskusi, sapa sing tangi dhisik, seneng jamaah. Dilala suaminya tangi dhisik, bismillah. Rahimallahu imro'an, sungguh Allah remen, merahmati, mencintai seorang suami. Qama minal lail, dia bangun di malam hari. Wa iqadha zaujatahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Dek, ayo bangun. Dek, ayo bangun. Karena ibuke pegel, isuke nyapu, umba-umba, masak, ngepel, napa mawon, Bu? Napa Bu? Nyusoni anake pegel. Ya, engko jam wingi mang jam 8 wis digudham mbek bapake, saiki digugah. Jam pira sih, Pak? Jam 2, ayo tangi. Jadi emang kepengen tangi bareng-bareng. Pak, jam 2 kok sik gugah aku. Pegel, Pak. Maksudnya ya ojo njaluk maning, Pak, wis pegel, Pak, aku iki, Pak, ngono. Lho, mboten njaluk iki. Iki ngono, gugah bangun salat qiyamul lail. Digugah. Fa in abad, kalau istrinya itu abad, gak gelem tangi, ya, nadhuha ala wajhil ma, ambil air, perciki di wajahnya. Nah, di wajah diperciki. Supaya dia apa? Bangun, ojo disiram. Ora disiram, gak tangi-tangi bayawar. Iso perang pecah dunia kedua iki. Awas tak titeni, mending gak tangi telung ember tak anu. Ya. Dah, Allah juga merahmati seorang istri ketika dia bangun lebih awal, kemudian dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya itu capek dan gak mau bangun, cukup diperciki dengan air. Itu Gusti Allah itu seneng, remen, dan tersenyum melihat hambanya ini seperti itu. Maka teladan itu kita hidupkan. Jadi jamaah rahimakumullah, pokoknya begini, jenengan kalau tangi, siapapun yang pertama bangunkan anak-anaknya dan siapapun yang masih tidur, supaya kita bisa bersama-sama, ya, bisa mlebu swarga bareng-bareng. Keteladanan. Itu yang ketiga. Yang keempat jamaah rahimakumullah, nggih menika saling mendoakan, donga dinunga. Nggih, donga dinunga. Orang tua mendoakan anak-anaknya. Anak-anaknya mendoakan orang tua. Subhanallah jamaah rahimakumullah. Panjenengan iki kagungan yuga niku aset yang berharga bagi jenengan jamaah sebagai orang tua. Wis salah. Anak itu gak usah dukur-dukur titele, tapi dia itu patuh kepada orang tua, taat ibadah, pinter ngajine, ndongakno wong tuwa niku masyaallah. Niku rezekine wong tuwa niku. Tapi nek anak niku titele ngerentep. Dipun niku profesor, doktore 3, dokter haji, ya. Apa haji niku? Honoris causa, ya. 3 ngerentep, profesor, doktor. Haji, ya. Insinyur, noto boto 5, nah. MA, WA, SMS, PMS, nah, ngerentep iku jenenge apa titel ini. Tapi gak iso ngaji, gak iso nunggu wong tuane, itu musibah jamaah rahimakumullah. Musibah itu. Nggih. Wong tuwa niku kan masyaallah, ya. Elek apike anak iku, donga-donga niku mustajabah. Jenengan ndongakno anak iku apik ya mustajabah.
Ndonga anak itu elek juga mustajabah karena anak itu adalah darah daging panjenengan. Ya, salah satu doa hunal turadu. Ada 3 doa kalau dipanjatkan enggak tertolak. Yaitu diantaranya doaul walid li waladi. Doanya orang tua untuk anaknya itu mustajabah. Makanya sak elek-elek anak misalkan, sak malas-malas hati anak misalkan, jangan sampai keluar lafaz jelek untuk anak kita. Hak ini saya dicurhati jamaah Modopuro. Subhanallah, dia dapat ujian. Ustaz, ini anak saya ini pripun Ustaz? Ya, dia udah bercerai dengan istrinya karena istrinya juga jengkel dengan anaknya ini. Gak gelem sembahyang, senengane main HP ya. Nek dituturi bentak-bentak. Wah, iku ujian panjenengan, Bu. Isi ana apa Ustaz kula niki? Sik sak omah. Gak gelem kerja. Wis koyo putus asa ngoten niku. Dikongkon semeng mendel gak gelem. Dituturi malah morang-muring. Ya, maka saya katakan niki ujian di panjenengan. Maka panjenengan tetap punya 2 kewajiban. Meskipun anak jenengan sudah berkeluarga dan sudah berusia. Ya, tetap jenengan lakukan ini. Yang pertama, tetap istiqomah nuturi. Ayo nak salat. Ayo nak salat. Wis itu jenengan lepaskan selalu perkataan seperti itu. Ayo nak ngaji, ayo nak salat. Morang-moring baba wis. Yang penting jenengan sudah memerintahkan anak untuk salat. Yang kedua, doakan kebaikan untuk anak panjenengan. Doakan selalu. Jangan pernah putus doa ibu untuk anak-anaknya. Ini ku jamaah rahimakumullah. Karena baik buruknya doa itu mustajab pun bagi anak-anaknya. Nah, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, anak pun juga demikian. Anak itu jamaah kalau berdoa untuk orang tuanya itu mustajabah. Mustajabah. Maka beruntunglah kita kalau punya anak selalu mendoakan orang tuanya. Cukup dengan mendoakan ba'da salat maktubat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah lepaskan doa ini untuk orang tua kita. Kulluna aulad. Kita semuanya kan juga anak-anak kan ya, untuk orang tua kita. Maka jangan pernah lepaskan ya, selalu kita mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ini jamaah rahimahullah. Ya. Subhanallah. Ya. Rasul menegaskan bagaimana digambarkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim itu, innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Ada seorang bapak yang ketika itu posisinya sedang untup-untup. Apa untup-untup niku? Iya. Mlebu swarga ngangkate abot. Mlebu neraka kalek njrongkokno. Nggih, derajatnya rendah ini. Ternyata Allah angkat derajatnya ke surga. Subhanallah. Jadi ada bapak ini yang dia ini belum bisa mlebu swarga, tiba-tiba Allah angkat derajatnya ke surga. Saking bahagianya bapak ini bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, anna haza?" Gusti Allah, kenapa saya kok di sini sekarang ini? Subhanallah, senang dia itu mlebu swarga. Dia bertanya, "Kenapa saya di sini ya Allah?" Fakilah dikatakan pada dia, "Listighfari waladika laka." Karena anakmu itu selalu istiqomah memohon ampun kepadaku untukmu sebagai orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allah pertemukan jamaah kelak di surga itu. Makanya dungo dinungo antara anak dan orang tua. Oke? Yang terakhir, ini yang paling penting. Dan insya Allah pernah saya sampaikan, yaitu rajin-rajinlah bersedekah. Oke? Rajin-rajinlah bersedekah. Wis tal, anake dimotivasi sedekah. Oke? Pokoknya kemana-mana sanggup duit sedekah. Subhanallah. Di samping Allah akan melipat gandakan harta kita. Dan itu memang jaminan Allah kepada hambanya yang bersedekah. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa hambanya. In tuqridullaha qardan hasanah. Kalau kamu itu meminjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, itu sedekah, berzakat, kata Allah, yudhaif lakum wa yaghfir dzunubakum. Maka Allah akan melipat gandakan harta kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita bersedekah jangan eman-eman. Ya, jangan eman-eman. Wis talah, Allah akan berikan lebih banyak lagi. Terakhir,
Ada sahabat Nabi, dia hanya punya harta namanya onta dan berpelana. Ini satu-satunya onta yang dia miliki. Dia bersedekah, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadhihi naqah lisabilillah. Duh Kanjeng Nabi, ini onta lengkap dengan pelananya dalam sedekahkan fisabilillah. Penuh keikhlasan. Satu-satunya onta dia miliki, dia sedekahkan untuk fisabilillah. Apa kata Rasulullah? Laka biya fil jannah sab'amiyatin naqah kuluhum makhtuma. Kamu nanti dengan onta satu ini dapat balasan dari Allah 700 onta, semuanya berpelana. Maka jangan eman-eman kalau kita bersedekah. Kadang kita ini kan nek sangu duwe iku nanggung. Yang masjid kok sakit-akeh 5.000 cukup. Yang masjid sangu 5.000, tapi ini sunrise, Masya Allah, duit 100.000 gak cukup ya. Gak cukup bisa saya itu kan kalau ngantarkan anak-anak mbek nyonya itu ke sunrise gak betah. Jadi kalau melaku yang matahari kan gak betah saya itu. Tak ini ndek jeko Pak, kopi ya, sak gelas iki piro? Iya, 50.000. Ditambahi dengan donat jeko 50.000, 100.000 entek. Ya sak kelemetan tok. Itu kan subhanallah. Tapi nek sedekah 5.000. Nah, rame-rame. Jangan eman-eman jamaah rahimakumullah. Wis lah, jenengan nanti itu akan diberi banyak kebaikan. Jaminannya Rasulullah, fa inna shadaqata taqikum su'. Sesungguhnya sedekah itu akan melindungi kamu dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Insyaallah 5 hal ini jamaah rahimakumullah kalau kita terapkan, ya insyaallah ikhtiar kita akan Allah kumpulkan kita bersama-sama fil jannatin naim. Di dalam surat yang lain dikatakan jannatu adnin, surga Aden. Yadkhulunaha, yang mereka akan masuk, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu orang-orang yang baik dari kalangan bapak-bapak mereka, baik dari kalangan istri-istri mereka, dan baik dari kalangan anak cucu mereka. Allah persiapkan surga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.